Mari kita bersama-sama dalam waktu yang ada, kita buka firman Tuhan. Tema kita hari ini mencari ketenangan hidup. Apa? Mencari ketenangan hidup. Karena semua orang ternyata butuh ketenangan. Kita buka di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai 37. Karena ini live streaming juga, jadi ternyata kalau kita berbalas-balasan, suara Bapak Ibu tidak begitu didengar oleh mereka yang mengikuti di YouTube. Biasanya kami mengikuti dari YouTube dari Jakarta, jadi kami tidak dengar kalau berbalas-balasan. Jadi lebih bagus supaya masuk semua suara, kita baca saja bersama-sama mulai pasal 2 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Walaupun agak panjang, mari kita nikmati bersama. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 37, kita mulai setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah lanjut, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa." Demikian pembacaan firman Tuhan. Temanya adalah mencari ketenangan hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hidup itu adalah soal fokus. Sama-sama dulu kita bilang soal fokus. Fokus kita mau jadi apa, ke arah mana. Kalau fokus kita ingin jadi kaya, maka pagi, siang, dan malam akan menjadi lagu kita. Apa yang dicari orang, apa yang dikejar orang, apa yang dicari orang pagi, petang, siang, malam, uang, uang, uang. Nah, jadi pagi, siang, malam dia akan fokus mencari uang kalau ingin kaya. Walaupun sudah pagi, siang, malam mencari, belum tentu bisa kaya, apalagi tidak mencari. Tujuan itu akan mempengaruhi fokus. Jadi tujuan kita mempengaruhi fokus kita. Kalau tujuan kita tadi ingin kaya, maka fokus kita akan bekerja,
akan mencari bisnis yang mempercepat menuju tujuan. Kalau tujuan kita ke Jayapura, tujuan kita katakanlah di Imbi, kita akan berpikir jalan mana yang lebih cepat menuju Jayapura dari sini. Apakah dari Perumnas 3 menuju Skelen, atau dari Kota Raja naik ke Skelen, atau dari Skelen lurus seperti jalan lama, atau lewat jalan Ring Road. Nah, itu akan menjadi pertimbangan kita menuju tujuan kita. Apa yang menjadi fokus Simeon? Apa yang menjadi tujuan dan fokus Hana? Kita lihat tadi sekilas, Simeon itu siapa, Hana itu siapa. Simeon itu menurut saya pribadi yang seorang pribadi pria atau laki-laki yang sangat sederhana dan tidak berpikir terlalu muluk-muluk. Mirip dengan si Hana. Mereka dua cukuplah mewakili kaum pria dan kaum wanita. Kaum pria juga bukan tidak berpikir ingin jadi ini, ingin jadi kaya, ingin jadi sukses. Wanita juga pasti ingin jadi wanita karir, ingin jadi wanita yang bisa tampil di berbagai kehidupan kemasyarakatan. Kedua pribadi ini saya katakan tadi hidup sederhana, tetapi juga mereka adalah orang yang menjaga hidupnya saleh. Alkitab berkata mereka orang yang hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan. Hidup benar dan saleh. Alkitab sudah berkata kalau hidup seseorang itu benar dan saleh itu nggak bisa diganggu gugat. Memang benar. Nah, bagaimana sampai usia lanjut, sampai umur mereka 84 tahun, seperti si Hana, dia bisa hidup benar, dia bisa saleh, dia bisa selalu memuliakan Tuhan. Ternyata akan kita temukan fokus mereka adalah mencari ketenangan hidup. Fokus Simeon dan Hana beralih. Kalau dulu mungkin di masa muda Bapak Ibu Saudara, mungkin juga saya, fokus saya lebih banyak mencari harta kekayaan, mencari pangkat, mencari jabatan, mencari posisi. Tapi setelah mulai kita usia lanjut, mulai 50, mulai 60, kalau sampai sudah 60-an masih berpikir lagi itu sesuatu yang tidak mungkin. Saya baru baca artikel atau tulisannya B.J. Habibie. Mungkin sempat beredar di tangan Bapak Ibu. Dia bilang hampir semua dia dapatkan dalam hidup yang dicari manusia. Apa yang tidak dia dapat? Uang. Sampai dia bilang aset dia menghasilkan dan menghasilkan, enggak mampu dia menghabiskan. Hanya dari jasa keahliannya. Jadi saya memproduksi handphone merek ini, dari jasa itu saya dapat royalti. Atau saya penemu cakar ayam, pondasi cakar ayam. Dari royalti itu saya bisa dapat. Jadi dia membuat pesawat dengan tipe itu, dia mendapat royalti. Dan juga dia mendapat pengakuan dunia. Sudah terkenal kemana? Semua dunia welcome memberi dia jadi kewargaan negara yang istimewa. Kita ini mau ke Amerika nggak dapat paspor, visa. Kenapa? Karena kita dianggap bikin susah di negara itu. Beda dengan beliau tadi, semua negara menawarkan. Nah, apalagi yang dia tidak dapat? Di dalam negeri pun dia dapat, mulai jabatan apa? Menteri sampai wakil presiden dan terakhir presiden. Tapi apa yang dia tulis seperti tadi? Ujung-ujungnya adalah mencari ketenangan hidup. Dia bilang,
saya dapatkan semua, anak-anak saya pun sudah berhasil. Tapi di masa tua saya, justru yang bisa mendampingi saya itu teman jauh dan asisten rumah tangga. Kenapa? Karena anak-anak semua jauh, cucu jauh, dan mereka bukan hanya jauh jarak, tetapi jauh karena kesibukan. Kadang-kala saya pikir benar juga, suatu saat kalau anak-anak kami ini semua mencari kegiatannya di mana-mana, tinggal berdua. Ya syukur-syukur kalau saya yang duluan ke surga. Kalau istri saya yang duluan ke surga, ya saya gimana lagi gitu. Berarti kan begitu kira-kira rumusnya. Nah, semua orang ingin banyak harta, pasti. Nggak usah Bapak Ibu sebut, nggak usah pemuda sebut. Dari tampilan Bapak Ibu saya tahu pasti ingin. Nah, HP kalian ingin terus makin, nggak pernah kalian beli HP dari yang jelek beli lagi paling jelek. Pasti yang jelek jadi ingin yang lebih baik. Itu pertanda semua orang ingin banyak harta, ingin banyak jabatan. Nah, seperti saya katakan hari Rabu, Ustadz yang dari Makassar aja udah kasih istilah begini. Semua orang ingin dan ingin makin naik. Dia sudah masuk CPNS. Berjuang CPNS sulit ya. Betul? Sulit kan di era sekarang? Nah, saya setuju suatu saat pemuda itu jangan hanya ibadah toh. Buat satu kali di sini seminar atau pelatihan mengisi bagaimana itu mengisi CPNS yang 3 kategori itu. Supaya banyak yang lulus dari jemaat kita. Karena banyak orang gak memahami. Jadi datangkan nanti yang ahli mengajar khusus pemuda kita. Supaya ketika ada penerimaan 2025. Semua yang ikut tes Narwastu lolos passing grade-nya. Nah, tapi kalau sudah lolos pun ternyata nggak sampai di situ. Udah lolos ingin dapat posisi. Kalau bisa cepat-cepat kepala seksi. Sudah dapat kepala seksi ingin kepala bagian. Sudah dapat kepala bagian ingin kepala dinas. Sudah dapat kepala dinas ingin jadi sekda. Sudah dapat sekda ingin jadi bupati. Sudah dapat bupati ingin 2 periode. Sudah dapat 2 periode ingin jadi gubernur. Dan seterusnya gak habis-habis. Sudah jadi presiden ingin jadi apa lagi? 2 periode. Sudah 2 periode ingin jadi apa lagi? Habis. Nah, itulah memang manusia karena nggak pernah tenang dan nggak pernah puas. Seandainya dulu yang kita cita-citakan tadi yang saya sebutkan ini kita dapatkan, apakah itu sudah membuat tenang? Belum tentu dan kemungkinan tidak. Apalagi kalau tidak didapatkan. Tidak didapatkan, makin bisa tidak tenang. Bagaimana jika hal yang kita sebutkan ini tidak tercapai? Atau mungkin tercapai, tapi sebagian. Apalagi kalau tidak tercapai seluruhnya. Apakah kita tidak bahagia? Cita-citaku kan mau jadi tentara. Kalau tidak tercapai, apakah engkau tidak bahagia selama hidupmu? Apakah engkau justru nanti tidak tenang? Banyak orang saya jumpai setelah dia masuk tentara, dia bilang begini, saya bukan mohon maaf ya, saya tidak menyudutkan orang, karena itu kan pribadi orang. Aduh, setelah aku masuk tentara, menyesal aku Kenapa? Ya saya pindah terus ke pedalaman terus. Padahal sebelum jadi tentara, ingin jadi tentara. Setelah tentara, ingin keluar dari tentara. Tidak ada ketenangan.
Saya khawatir juga yang jadi PNS juga begitu. Aduh, malas sekali PNS, gajinya 1 digit. Udah naik gajinya 2 digit, aduh malas, hanya 2 digit, coba 3 digit kah? Maksudnya 2 digit itu 10-an juta. Kayak Bang Boy. Tapi itu pun tetap masih kurang. Enggak ada ketenangan. Karena itu Bapak Ibu, sebenarnya hidup itu bukan soal kita kerja apa, kita dapat apa, kita jabatan bagaimana. Hidup itu adalah pilihan mau tenang dengan itu atau tidak. Kita bisa tenang dengan itu tapi juga bisa tenang tanpa itu. Itu tergantung respon hati kita, respon hidup kita memaknai di dalam Tuhan. Simeon dan Hana begitu berjumpa dengan Tuhan, ada kepuasan yang tak terbandingkan dengan apapun. Ada ketenangan jiwa bagi Simeon dan Hana yang berbeda sebelumnya. Dari usia muda, bahkan dari usia anak-anak sampai usia tua. Setelah tua baru mereka rasakan ketenangan jiwa itu ternyata hanya ada di dalam Tuhan. Saya percaya apa yang kita cari juga dicari Simeon, dicari oleh Hana. Kira Simeon tidak menikah? Bapak Ibu, hai pemuda, kalian kira si Hana itu enggak sama seperti kalian dulu, ingin dapat suami yang ganteng? Hah? Ingin dapat pacar yang berdompet? Pasti. Tapi apakah sesudah dapat suami yang berduit dan ganteng lalu engkau tenang hidupmu? Jangan-jangan sesudah menikah baru 2 tahun kau bilang, aduh menyesal aku bah. Kenapa menyesal? Karena lagunya Bettaria Sonata. Apa lagu Bettaria Sonata? Tiap hari engkau rasakan lagu itu. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tiap hari pak. Lambat bikin kopi, pak. Yang tidak ada alasan. Makanya lagu itu dibuat. Karena pengalaman banyak orang seperti itu. Lalu si Hana dan Simeon memiliki satu kepuasan ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, lebih dari kepuasan ketika mereka menemukan jodoh. Lebih dari kepuasan ketika mereka memiliki anak. Karena orang bilang, aduh saya sudah puas kalau sudah punya anak. Halo, benarkah ketika engkau sudah punya anak engkau sudah puas? Saya khawatir ketika engkau sudah punya anak, anakmu kau lihat dia preman habis, langsung kau bilang, menyesal aku punya anak bah. Karena anakmu jahat, anakmu mencuri. Dimanapun uang yang kau selipkan di lemari, dia tahu. Kayak kita dulu, sepintar-pintarnya bapak mama kita selipkan uang di mana, kita bisa tahu. Jangan-jangan juga dibilang, kenapalah ini anak ini lahir begitu. Karena bikin susah. Jadi tidak jaminan. Makanya ada Alkitab berkata, berbahagialah engkau seorang ibu yang tidak pernah melahirkan, tidak pernah menyusui. Itu penghiburan.
Kalau dua minggu lalu saya menyerang siapa ya? Ingat 2 minggu lalu saya khotbah tapi saya sudah minta izin toh? Ya, seperti menyudutkan wanita ya, ingat ya. Hari ini saya ingin memberi gentle kepada wanita. Karena wanita sudah ternyata luar biasa. Hai bapak-bapak, coba bikin dulu begini untuk wanita. Ayo. Bapak-bapak bikin dulu begini ya. Hana diceritakan di dalam ayat ini tadi. Ini Yunus menerjemahkan ayat ini hari Rabu kemarin dia agak salah. Jadi perlu belajar Nabi Yunus. Disebut ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Lalu saya tanya, kira-kira umur berapa si Hana menikah? Nabi Yunus langsung kurangkan 84 kurang 7. Berarti 77. Jadi umur berapa dia menikah? 77. Apa masih ada yang bisa laku wanita umur 77? Hanya wanita naruh astu mungkin. Bukan begitu menghitungnya. Disebut 7 tahun ia hidup setelah bersuami atau setelah menikah. Jadi kita kemungkinan dia menikah umur 25. Umur 25 dia menikah dengan suaminya, gak ditulis siapa suaminya. Lalu hanya 7 tahun dia hidup bersama suaminya. Lalu dia menjanda. Ini janda tinggal atau janda meninggal? Karena saya dikirimkan oleh Ruga. Saya dikirimkan Ruga, ada KTP-nya orang. Pekerjaannya pendeta. Status apa? Cerai hidup. Mama yo, pekerjaan pendeta. Betul Ruga ya? Pekerjaan pendeta tetapi status, saya bilang hapus saja itulah KTP-mu itu. Jemaat saja kalau ditulis begitu. Di sini enggak ada ya yang KTP-nya begitu ya? Enggak ada ya? Setuju, kalaupun di sini ada janda atau duda, tapi janda duda mati. Kalau itu mantap. Daripada yang dikirim si Ruga, itu identitasnya yang mana? Saya bilang dikirimlah. Saya baca pekerjaan pendeta, status cerai hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Hana itu 7 tahun setelah menikah, tiba-tiba suaminya meninggal. Berarti umur berapa dia? Kalau umur 25 dia menikah. Umur berapa dia sudah janda? Berapa? Masih cantik atau tidak 32 tahun? Hah? Masih, betul ya? Setuju ya? Tapi masih laku enggak umur 32 tahun? Hah? Ada yang bilang tidak. Di sini masih banyak yang 30-an tahun. Ya masih. Ada teman saya pendeta di Jayapura ini. Sudah 50-an tahun, sudah mau pensiun dia. Dia baru masuk pegawai juga kayak pendeta Titus. Dia udah lagi mau ngurus pensiun. Ini lagi mau nikah lagi. Mau nikah lagi, ya sama. Perempuannya juga begitu, janda juga. 50-an, jadi 50-an itu masih laku. Masih segar.
Saya bukan menyuruh kalian yang sudah 50-an yang sudah janda menikah ya. Tidak ada tujuan itu. Artinya masih laku. Apalagi umur. Ya jangan kalian lihat ibu nenggolan. Kok ada yang lihat ibu nenggolan? Nanti marah Michael. Jadi artinya umur 32 tahun si Hana, dia sudah status janda. Dia bisa menikah masih banyak. Pasti masih banyak yang mau. Tetapi Alkitab berkata dia sudah tidak menikah lagi hanya 7 tahun itu. Karena dia ingin mencari ketenangan hidup. Saya khawatir ini anak-anak muda ini yang sembarang ambil pacar ini. Salah-salah. Kau menikah hidupmu nanti kau bilang, aduh baru 2 tahun aku menikah sudah kayak neraka. Padahal kita belum pernah ke neraka, dia yang duluan mengalami. Nah ini Toga Torop ini mau pulang menikah. Saya percaya mau menikmati surga ya. Tapi bayangkan Hana. Dia rela bertahan. Masih banyak rayuan, masih banyak godaan, masih banyak. Tapi dia bisa bertahan. Karena dia tahu ketenangan hidup. Ketenangan jiwa itu jauh lebih penting. Jadi kalaupun engkau belum laku-laku, hai bapak-bapak, ibu-ibu, yang maksudnya yang sudah ditinggal oleh pasangannya, berbahagialah engkau. Saya khawatir kalau kau paksakan kawin lagi, kau bukan malah tenang. Bertahanlah, amin. Karena saya hitung di gereja kita ini sudah lebih 10. Sudah lebih 10 yang janda. Yang duda belum ada. Ya puji Tuhan memang belum. Karena lebih cepat bapak-bapak mati dari. Jangan bangga di situ. Betul kan? Kenapa wanita yang janda? Berarti bapak-bapaknya duluan pergi. Jadi di sini nggak ada yang dulu. Karena ibu-ibu itu lebih tegar. Kalau bapak-bapak duda baru setengah tahun, wala ma'ui. Saya khawatir jenazah istrinya masih di rumah. Dia pura-pura menangis tapi dia udah begini-begini. Iya, rata-rata itu nggak lama suami-suami langsung nikah lagi. Jadi karena itu ibu-ibu jangan mau mati duluan. Biarkan bapak-bapak duluan. Setuju? Nah, Simeon juga memiliki ketenangan jiwa sekalipun dia menduda. Dan hari-harinya di rumah Tuhan. Hana juga walaupun dia masih muda, tapi dia tenang dengan keadaannya karena hari-harinya dengan Tuhan. Kalau hari-harimu dengan Tuhan sekalipun banyak masalahmu, kalau hari-harimu ada selalu di dalam doa sekalipun banyak beban hidupmu, engkau akan merasa ketenangan jiwamu luar biasa. Orang yang jiwanya tenang, hanya orang yang jiwanya tenanglah yang bisa membuat topik doanya bukan lagi untuk dirinya. Seperti Simeon dan Hana. Disebut doa mereka bukan lagi soal hidupnya, bukan lagi soal makan dan minum,
Bukan lagi soal anak-anak, bukan lagi soal suami atau istri, tetapi doanya adalah untuk orang lain supaya dipulihkan, yaitu untuk Israel. Dan orang yang tenang jiwanya itulah yang mampu berdoa bagi sesama. Kalau yang banyak masalahnya itu doanya aja untuk dirinya kurang. Untuk dirinya aja masih kurang dia berdoa. Mana mungkin dia bisa berdoa untuk orang lain. Jadi ketenangan di jiwa kita. Dan orang yang tenang jiwanya akan banyak mendapat pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Seperti Simeon. Simeon dikatakan ia datang ke bait Allah dan oleh Roh Kudus ketika Yesus anak Allah itu dibawa masuk orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi. Biarkanlah hambamu ini, bahasa lainnya, biarkanlah hambamu ini mati. Udah tenang dia mati. Gak ada beban. Tapi kalau orang yang mati, sering-sering undang saya kalau ada yang sakit. Saya bisa tahu kalau dia mau mati itu matinya bagaimana. Saya pernah juga satu kali di Dok 2 diundang orang di ICU. Di ICU itu saya ikuti tahap demi tahap. Waduh, dia mau mati itu berjuang setengah mati. Dia pegang erat tanganku seperti minta tolong. Tapi ada juga yang saya temani. Sebelum dia mati, dia senyum, dia tenang, dia bahagia. Seperti dia melambai tangan. Simeon dengan tenang, dia mempersiapkan kematiannya. Sekarang ya Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Sesuai dengan firman-Mu. Ada pernyataan-pernyataan. Apa firman Tuhan? Pernyataan Tuhan dibilang, engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat Mesias. Ada pernyataan bagi orang-orang yang memiliki ketenangan jiwa. Orang-orang yang banyak bersekutu dengan Tuhan. Pada ayat yang ke-27, kedatangannya ke bait suci atas tuntunan Roh Kudus. Kalau ia akan berjumpa dengan Mesias. Bayangkan perjalanannya hari-hari itu atas tuntunan Roh Kudus. Perjumpaan dengan Mesias mengubah hidup manusia, mengubah hidup Simeon. Yang pertama, dia tidak takut mati. Di sini ada yang takut mati? Ada yang takut mati? Semua kita siap mati, angkat tangan. Amin. Tapi enggak ada yang angkat tangan. Kalau siap mati, berarti engkau sama dengan Simeon. Tidak ada ketakutan. Jadi orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tidak takut mati. Yang kedua, orang yang berjumpa dengan Tuhan jadi beralih fokus dari dunia yang fana kepada keabadian. Kalau dulu dia cari harta, cari jabatan, cari properti, cari istri, cari suami, cari anak. Sampai kemana-mana pun cari anak. Enggak dapat di Jayapura, dia cari di Surabaya, di Jakarta. Maksudnya dia pergi ke berbagai dokter. Apakah salah? Tidak salah, saya tidak berkata salah. Tapi lelah habis tenaganya karena fokusnya di situ. Nanti udah dapat anak, dia lihat anaknya lagi mirip tetangga, dia curiga lagi. Ini kayaknya dari senyum-senyumnya ini mirip dengan. Akan banyak masalah kalau itu fokus. Bagian yang ketiga,
setelah berjumpa dengan Tuhan, bahwa ia juga menjadi berkat. Pada ayat 34, Simeon memberkati mereka. Jadi hanya orang yang mengalami sentuhan Tuhan yang bisa jadi berkat. Saya pikir begini. Saya ibadah hari Rabu kita di mana? Di Bu Berli. Bu Berli ini banyak bebannya. Sudah pensiun, juga beban keluarga, betul? Kalau pensiun kan gaji kan tinggal sedikit saja. Tapi saya bersyukur selesai ibadah saya dapat berkat. Karena dia memberkati seperti Simeon dan Hana. Sebab dikatakan dia memberkati Mesias. Dia memberkati Tuhan. Dia memberkati papa dan mamanya. Saya bilang ini betul. Kadangkala saya juga ibadah di mana-mana, pangkatnya tinggi-tinggi, tunjangannya banyak, tendangannya lagi, dorongannya lagi, banyak penghasilannya. Tapi pulang Tuhan memberkati. Bukan soal itu, kita pun harus mulai belajar menjadi berkat. Tanpa itu pun saya sudah diberkati. Tapi bukan soal di situ. Tapi soal Simeon. Harus belajar. Jadi kalau ibadah rumah tangga juga di rumah Bapak Ibu. Gak apa-apa. Siapapun yang khotbah. Mau sepeser pun berkati pengkhotbah. Amin. Ya berkati juga WL atau pemusiknya. Mau 10.000, 20.000 belajar. Karena ibadah di rumahmu kan belum tentu sekali setahun. Jangan makannya banyak, tapi memberkati tidak. Saya sangat setuju apa yang diberi contoh oleh Ibu Berli. Ya kalau yang baik itu saya sebut nama. Kalau enggak baik kan saya enggak sebut nama ya. Supaya jangan merasa. Nah, jadi disebutkan secara khusus ayat 34 ini. Lalu Simeon memberkati mereka. Simeon memberkati mereka dan itu lain lagi. Bayangkan Simeon sampai memberkati Tuhan. Memberkati bayi Yesus. Hanya orang-orang yang jiwanya tenang. Bukan soal banyak uangnya itu. Saya tahu Ibu Berli. Karena kami sama-sama sudah pensiun juga. Saya kan udah pensiun juga. Jadi saya tahu gaji pensiun itu hanya berapa persen dari yang diterima. Kalau dibagi-bagi ke 30 hari itu masih kurang sebenarnya gaji pensiun. Tapi bisakah kita bersyukur, bisakah kita memberkati? Itu bukan soal banyak uang atau soal banyak penghasilan. Itu soal ketenangan jiwa, pemahaman soal rumus firman Tuhan. Kalau mau tunggu banyak uangmu baru engkau salam pendeta. Kalau tunggu banyak uangmu baru engkau salam pelayan-pelayan. Enggak akan pernah namanya istilah banyak uangmu. Karena berapapun kau anggap itu nanti sedikit. Berapapun kau anggap itu sedikit. Tapi mari belajar seperti Simeon. Dia adalah seorang laki-laki yang sudah memfokuskan hidupnya. Bukan lagi soal wanita. Bukan lagi soal istri, soal anak. Fokus dia kepada Tuhan. Sama dengan anak. Dia juga manusia, mungkin sama dengan kita. Dia juga ingin melihat laki-laki yang ganteng waktu dia muda. Tapi apakah itu membuat ketenangan jiwamu? Saya akan segera akhiri. Hana, wanita yang kita sebut itu janda, hanya 7 tahun hidup bersama suaminya. Saya bisa bayangkan mungkin mereka itu saat itu baru bulan madu. Atau tahun madu lah. 7 tahun menikah itu kayak masih bulan madu, betul ya? Betul? Betul? 7 tahun menikah kan masih kayak bulan madu.
Setuju? Enggak ada yang jawab. Atau hanya kami yang selalu berbulan madu? 7 tahun itu pun sebenarnya seperti masih. Tapi si Hana harus rela kehilangan. Dan dia harus tetap menjaga posisinya menjadi janda seorang hamba Tuhan. Janda disebut itu nabi perempuan yang mengkhususkan hidupnya di rumah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya pun katakan kalaupun ada di sini jemaat yang tidak menikah sampai usia lanjut, jangan takut, engkau akan menjadi Hana di gereja ini. Sekalipun mungkin janda tidak ada yang memperdulikan engkau suatu saat karena engkau ada yang tidak punya anak, jangan takut, engkau akan tetap menjadi Hana di gereja ini. Sampai usia, andai kata Tuhan beri pun usiamu 84 tahun, gereja ini akan tetap bertanggung jawab. Dan itulah yang membuat ketenangan jiwa Hana. Sehingga dia siang dan malam disebut dia ada di rumah Tuhan. Tidak meninggalkan rumah Tuhan, tidak meninggalkan bait suci. Saya baca bagian yang terakhir. Ayat 30, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Kita butuh janda-janda dan duda-duda. Dan juga yang belum menikah. Supaya fokusmu melayani Tuhan. Kalaupun engkau tidak bersedia siang malam di gereja, tapi hatimu dimanapun engkau berada, hatimu melekat dengan Tuhan. Hatimu selalu mencari jiwa-jiwa. Dan itu akan Tuhan pertimbangkan. Dan itulah ketenangan jiwa, ketenangan hidup. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita.